warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afifah Aura Felisa dengan Handika Anggi Pramudia akan berdialog mengenai dari Kartini hingga kini evolusi feminisme di bumi Mataram. Nah, mungkin mau dilanjut ke pertanyaan yang pertama atau mau basa-basi dulu nih? Ya, langsung aja lah. Yang tadi kan udah disebutin mengenai feminisme gitu. Ya dari awal dulu lah gitu kan, jangan langsung ke tokoh gitu. Kayak yang kita tahu gitu kan, feminisme tuh berbicara mengenai perempuan gitu kan. Yang dimana kita pembahasan di lingkup sekarang tuh lebih masuk ke apa ya, perjuangan perempuan di tanah Jawa aja lah. Kalau bukan tokoh mungkin sekian nanti. Dimana arti dari feminisme sendiri itu kan perjuangan perempuan untuk menyatakan dirinya dengan laki-laki lah, baik itu dari segi politiknya, pendidikan dan lain-lain. Gimana kalau misalnya kita langsung bahas mengenai tokoh gitu, yang paling kental dari feminisme di Jawa ya siapa lagi gitu kan, kalau bukan Kartini ya. Betul. Siapa lagi gitu kan, yang dimana seorang Kartini itu benar-benar apa ya, memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan, yang dimana pada saat itu kan Kartini apa ya, ada di masa-masa kolonial Belanda lah, yang dimana saat itu Belanda tuh sedang gencar-gencarnya melakukan apa ya, perpolitikan dan juga ini apa, banyak memeras kaum pejabat lah. Jadi pejabat-pejabat itu dimanfaatin gitu sama kolonial. Nah terus juga si Kartini ini yang menjadi apa ya, tonggak lah bagi perempuan di Jawa sebagai perjuangannya gitu. Ini kita mulai dari masa feminisme di mana di zaman kolonial Belanda sendiri Kartini berpengaruh bukan berpengaruh ya, tapi memicu awal mula feminisme yang ada di Indonesia begitu, khususnya di daerah Jawa. Iya. Nah, sebenarnya pengen tahu sih cerita dari Kartini itu sendiri yang bisa jadi apa ya, pemicu feminisme ini muncul di Indonesia kan. Saya sempat lihat juga di beberapa platform seperti Instagram, TikTok, YouTube yang membahas mengenai Kartini ini sendiri, yang mana memang beliau ini pernah curhat ke salah satu kawannya, sahabat penanya yaitu Stella Zahanlar. Ya, Stella Zahanlar. Nah, beliau ini curhat mengenai kondisi perempuan yang ada di tanah Jawa pada saat itu. Nah, boleh diulik sedikit nggak sih? Siapa tahu bapaknya tahu, siapa tahu saudara Handika tahu gitu lebih lanjutnya. Iya, mengenai Kartini curhat ke ini ya, sahabat penanya ya. Iya. Jadi kita ulik dulu dari Stella Zahanlar dulu deh. Yang dimana emang Stella Zahanlar ini kan dia itu emang yang membawa apa ya, pemikiran-pemikiran feminis lah ke Kartini kan. Yang dimana emang kalau misalnya dari Stella Zahanlar ini sendiri, dia kan orang Belanda ya, dan dia juga punya pemikiran sosialis feminis gitu, yang dimana pemikiran sosialisnya ini dia punya dari pamannya, yang dimana setelah ayahnya meninggal dia itu diurus sama pamannya, yang dimana pamannya ini punya aliran sosialis. Tetapi juga si Stella ini itu umurnya tuh udah 25 tahun ya pada waktu menjadi sahabat pena Kartini, yang dimana dia itu menjadi dia bekerja di pos persuratan gitu, makanya dia familiar lah gitu dengan surat-surat. Dan juga Kartini kenal sama si Stella Zahanlar ini dari salah satu majalah Belanda gitu, yang dimana dari tulisannya si Stella ini mengenai apa ya, perempuan-perempuan Belanda gitulah. Nah, jadi kan si Kartini tertarik dan juga mulailah mengirimkan surat-surat ke si Stella ini. Nah, dan juga setelah Kartini dan juga Stella ini banyak berbincang mengenai apa ya, feminisme lah. Nah, dimana Kartini ini ngomong ke si Stella itu banyak banget mengenai feudalisme Jawa ya, intinya ya, mengenai perempuan yang jarang boleh
apa ya, untuk setara sama laki-laki gitu, yang dimana kalau perempuan dulu tuh ada yang namanya pinitan dan lain-lain gitu kan. Jadi, Mohon maaf nih, apa tadi namanya? pinitan namanya. Militan itu. Ya, jadi pinitan itu namanya kalau misalnya ada perempuan sebelum menikah sama laki-laki, nah itu tuh ada yang namanya perempuan tuh dipingit atau eh, tidak boleh bertemu dengan orang lain dan tidak boleh bertemu sama eh, apa ya, sebelum jadi suami itu, Apa calonnya? ya calon calon Iya. pasangannya nanti. Nah itu benar-benar di apa ya, di bukan diasingkan jatuhnya, apa ya, jadi kayak dibiarkan di dalam satu ruangan gitu, jadi tidak boleh bertemu siapa-siapa gitu. Nah, itu kan sangat menyiksa ya jatuhnya ya. Apalagi kalau misalnya perempuan katanya masih muda gitu, masih 19 tahun, 20 tahun gitu kan, itu masih butuh yang namanya pendidikan dan juga komunikasi dengan orang lain gitu. Nah, akhirnya setelah banyak banget Kartini mengirim surat gitu, kalau nggak salah 25 surat apa berapa surat itu, setelah di sana itu Kartini banyak banget ngomong tentang borok-borok yang ada di Jawa gitu, apalagi yang feodalisme itu kan sangat menghancurkan perempuan gitu yang ada di Jawa itu. Nah, akhirnya eh, tapi kalau Stella tuh nggak apa ya, nggak membalas banyak mengenai surat-suratnya Kartini, karena memang Kartini itu memang dengan bahasa yang halus, tetapi eh, sangat nyelekit lah gitu. Jadi Kartini tidak menggunakan bahasa kasar gitu, tapi menggunakan bahasa yang halus, tapi masih tapi dengan bahasa itu tuh malah menjadi apa ya, berarti tajam lah intinya buat Belanda waktu itu kan, makanya Belanda takut tuh sama Kartini. Nah, dan juga setelah lama banget ngobrol apa bersurat lah dengan Stella ini, Stella itu memperjuangkan beasiswa bagi Kartini, pendidikan gitu, pendidikan ke Belanda, tapi gagal gitu. Balik lagi gara-gara apa? Gara-gara feodalisme Jawa yang dimana pada waktu itu eh, awalnya Kartini mau lah pengen belajar ke Belanda gitu. Dan juga waktu itu didukung sama ayahnya kan. Tapi setelah setelah beberapa hari nggak membalas kabar dari setelah itu, Kartini mengabarkan bahwa dia nggak bisa eh, mengambil beasiswa tersebut, akhirnya dikasih ke temannya kan. Nah, temannya Kartini ini, yang dimana alasan sebenarnya dia nggak bisa mengambil beasiswa tersebut yang diusahakan oleh Stella tadi, sahabat temanya tadi itu adalah perkawinan dengan Bupati Rembang. Balik lagi ke feodalisme kan, feodalisme Jawa yang sangat menyiksa perempuan lah gitu, meskipun memang sudah diusahakan oleh ayahnya sendiri gitu. Ya, ngomong-ngomong soal pingitan ini, pingitan Iya. ya. Sebenarnya di Jawa sendiri ada beberapa daerah yang masih kental sama, Oh masih ya? masih ada beberapa. Mungkin nanti dibahas waktu feminisme di masa-masa Oh, sekarang iya. ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kan feminisme ini gak jauh-jauh ya dari feudalisme, Iya. terus patriarki. Iya, iya, Ya. itu. Jadi di bangsawan Jawa pada masa itu mungkin memang masih kental dengan adanya patriarki ya, apalagi tadi Kartini yang mau ikut pendidikan tapi ditolak, dan yang mana dia terpaksa harus menikah dengan Bupati Rembang. Ya mungkin apa ya, justru saya sendiri merasa bersyukur karena sekarang bisa menikmati perjuangan-perjuangan dari Kartini Iya. itu sendiri, karena apa ya, Kartini sendiri juga terpaksa menikah dengan Bupati Iya. Rembang, tapi ada syaratnya kan Iya, ya? ada syarat Iya. dimana memang apa ya, Kartini memang takut pada feodalisme tapi tidak takut dengan begitu saja gitu. Jadi memang Kartini itu menikah dengan Bupati Rembang tapi tidak dengan alasan. Jadi dengan alasan ada beberapa alasan atau beberapa syarat lah ya yang harus dipenuhi oleh sang bupati itu, yang dimana Kartini itu tidak mau mencium kaki suaminya. Terus iya, Kartini karena dulu kan emang di Jawa tuh kental banget sama yang apa, sujud di bawah kaki suaminya gitu kan. Nah, jadi Kartini tuh nggak mau mencium kaki suaminya. Terus
apa ya, Kartini juga nggak mau jalan jongkok lah di kaki apa di depan suaminya, karena kan Bupati Rembang ini termasuk apa ya, kekuasaan yang lumayan besar ya waktu itu ya. Nah, karena di Jawa juga kan biasanya, bahkan sampai sekarang juga ada tuh kan di Jogja itu kan masih masih Iya. masih jalan jongkok tuh. Nah, Kartini menolak tuh, menolak itu, yang dimana kan dia nggak mau jalan jongkok, dia nggak mau cium kaki suaminya, dan dia juga nggak mau dulu tuh pakai bahasa ini, nggak mau pakai bahasa yang halus, atau bahasanya apa ya, bahasa halus tuh, kromo inggil ya. Iya, kamu Inggil. Jadi dia nggak mau pakai bahasa kromo inggil, yang dimana di Jawa kromo inggil itu bahasa yang benar-benar halus banget ya, yang dimana diwajibkan bawahan ke atasan pakainya kromo inggil. Jadi Kartini pengennya pakai bahasa sehari-hari aja, apa ya, Iya sih, pakai mau bahasa pakai Jawa bahasa kasar. Jawa kasar atau biasa digunakan Iya. sehari-hari lah ya. Nah, itu syaratnya, itu kan merupakan syarat yang, wah, kalau misalnya dulu tuh kan syarat yang luar biasa sulit lah buat dipenuhi kan, apalagi apa, feodalisme dulu tuh sangat ini kental banget lah gitu. Dia mau nggak mau kan, dia Kartini tuh nggak nikah secara ya udah ayo nikah gitu, tapi ya ada beberapa cara yang harus dipenuhi gitu. Oh, masih masih dengan syarat ya. Eh, saya pernah dengar kalau Kartini ini gak mau ya buat di poligami. Iya nggak mau nggak mau. Tapi ya itu ya, maksudnya gimana ya, meskipun meskipun memang nggak mau dipoligami ya itu akhirnya ya takut juga, tapi bukan dengan semena-mena ya udah poligami gitu, tapi kan ya tetap ada perjuangannya juga gitu. Nah, makanya dia dengan kenal dengan Stella tadi, dia menggunakan surat yang sebelumnya dia pakai, nah itu buat buat apa, akhirnya dia kasih ke Stella tadi, yang memang bahasanya tidak kasar, tapi yang apa ya, mengungkapkan dalamnya Jawa gimana gitu. Mungkin bisa dilanjut ke pembahasan berikutnya ya. Masih sama dengan feminisme dengan Kartini ya. Aku mau tahu sih, Kartini itu sempat di apa ya? Ada satu organisasi wanita di Iya. masa itu yang Kartini itu diculik apa gimana? Ya, nah itu sebenarnya bukan diculik ya, tapi nah gini sebenarnya tuh dulu tuh Kartini itu pernah nah buku-buku atau surat-surat Kartini yang dulu dikirim ke Stella itu dibukuin sama Stella. Oh ya, jadi Dibukuin. itu habis Habis gelap terbitlah terjawab terang, itu ya. bukunya itu kan. Dibukuin sama si Stella. Tapi emang buku itu udah di ini ya, udah di apa namanya, di dirubah lah, beberapa yang dirubah karena memang bahasanya terlalu mengiris kolonial kan, benar mengiris kan, itu bakal di buku itu bakal di sebarluaskan kan. Tapi memang sama Stella disunting terlebih dahulu. Nah, ada waktu itu organisasinya namanya Gerwani ya, Gerakan Wanita Internasional atau Gerakan Wanita Indonesia gitu, yang dimana bukan Kartininya yang ditangkap, tapi pemikiran Kartininya yang dirubah atau direnggut lah, yang dimana waktu itu pemikiran Kartini kan sangat-sangat atau Kartini maksudnya sikap dan pemikiran Kartini itu yang sangat-sangat inilah, sangat-sangat memberontak banget, sangat-sangat melawan. Sama Gerwani ini dirubah, yang dimana dijadikan buku yang lain gitu kan, atau dijadikan ajaran yang lain, yang dimana Gerwani ini mengubah Kartini yang sikapnya sangat-sangat melawan dan juga memberontak, tapi menjadi anggun, ayu, yang bersanggul gitu lainnya. Makanya sekarang perayaan Hari Kartini oleh Orde Baru itu diganti menjadi kebaya sanggul dan lain-lain. Bukan yang memberontak, itu melawan lagi. Tapi mau konfirmasi sedikit nih, buat Gerwani ini tuh adanya masih di zaman kolonial atau sudah di era Orde Baru? Di zaman kolonial juga itu udah ada kan, tapi kan diadaptasi sama Orde Baru, makanya ada sampai sekarang gitu. Oh, berarti memang Kartini yang sekarang itu bentukan dari Bentukannya rezim iya Orde Baru. iya iya. Oh. Bentukannya kayak gitu. Makanya itu kan
sangat-sangat berbeda kan maksudnya. Ya kalau misalnya mau ngomongin tentang perlawanan gitu-gitu kan, kalau misalnya diomongin di Orde Baru kan sangat-sangat ini ya. Iya enggak. Standar ya, makanya gitu Iya, kan. betul. Jadi makanya dirubah. Nah makanya dan ternyata emang Gerwani ini juga salah satunya apa menjadi salah satu gerakan yang mendukung komunisme. Dirubah si Gerwani ini si sikapnya Kartini yang menolak menjadi ayu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya ya, pengen nambahin dulu nih. Tadi ya tentang beasiswa yang dibela-belain sama Stella. Yang dimana waktu itu setelah Kartini menolak itu kan gara-gara menikah ya, gara-gara menikah dengan bupati. Yang dimana Stella ini ngomong kalau misalnya feodalisme ini benar-benar mengubah nasib Kartini dan juga mematikan semua pergerakannya. Nah, ternyata itu memang kenyataannya seperti itu gitu. Ternyata Kartini menikah itu gak lama, cuma 1 tahun. Yang dimana setelah Kartini menikah dan hamil, Kartini meninggal 4 hari setelah melahirkan, yang dimana pasca melahirkan Kartini langsung meninggal. Gitu. Ya, meninggal muda dia, meninggal muda. 4 hari setelah melahirkan, yang dimana dia menikah dengan bupati tersebut. Jadi 1 tahun setelah pernikahan, hamil kan, menikah, melahirkan, yang dimana pasca melahirkan itu 4 hari langsung meninggal muda. Meninggal muda. Makanya waktu itu Stella geram banget kan, dibikin lah itu suara-suaranya dibikin suara. Buat untuk sampai sekarang anaknya apakah masih mengikuti jejak ibunya? Kurang tahu ya. Oh iya gitu. Nah kan anaknya tuh masih ada ya kalau nggak salah. Gitu kan. Yang intinya bakal jadi pergerakan sosialis gitu. Jadi anak-anaknya tuh bakal jadi gerakan kiri. Gitu. Ada anaknya Susalit apa ya kalau nggak salah nama anaknya tuh. Makanya kalau nggak salah namanya Susalit. Yang mana dia bakal jadi bukan penggerak ya, maksudnya anggota yang berjalan kiri gitu, di kiri. Siap. Jujur, saya sendiri baru tahu cerita dari Kartini itu sendiri sampai wafatnya. Macam itu Memang jadi perempuan itu sulit ya di masa itu. susah apalagi ini. Makanya cukup, aduh, kalau mau kasar nggak boleh, cukup menyebalkan juga sih yang apa Gerwani yang menyebalkan, atau Gerwani juga menyebalkan gitu kan, dimana Kartini udah bela-belain gitu, gimana bela-belain, gimana caranya perempuan ini bisa setara sama laki-laki dalam hal apapun gitu, dan bisa bebas lah intinya, nggak harus berkutat di tempat-tempat maksudnya sempit yang dapur dan lain-lain gitu, nggak hanya itu doang gitu, bisa bebas lah intinya, tapi malah dirubah jadi ya sebenarnya nggak salah sih bersama dan lain-lain ya, cuma maksudnya pemikiran dan lain-lainnya tuh benar-benar dirubah dan nggak ada adaptasinya. Sekarang malah anak-anak sekarang tuh kayak ya udah cuma berpakaian layaknya Kartini aja, tapi inti dari perjuangan Kartini tuh nggak ada gitu, makanya banyak yang lupain kan sekarang. Kasihan loh. Jadi seakan-akan wanita itu nggak boleh memberontak. Dia gitu-gitu dulu jadi kaki. Ya, jika dilihat ya tadi dari perjuangan sih sebenarnya lebih ke pemikiran yang sudah dicurahkan oleh Kartini, sebenarnya masih ada dampaknya, masih terasa dampaknya sampai saat ini ya kan. Ya, mungkin mau dari saya atau dari Mas Andikanya ini? Boleh di ini dulu aja, menurut pandangan Afifah gimana nih, kayak misal kan sekarang udah masa modern gitu ya, maksudnya
udah serba digital lah, dari HP, laptop dan lain-lain gitu kan, udah sering buka lah, udah sering banyak yang buka gitu kan. Nah, pemikiran Kartini ini berubah atau enggak gitu dari Kalau dari Afifah sendiri ya, buat pemikiran Kartini ini nggak ada yang berubah. Sampai sekarang masih ada wanita yang memperjuangkan hak-haknya seperti Kartini, namun masih kurang mencolok gitu. Iya. Ya, feminisme sendiri kalau di zaman sekarang lebih ke apa ya? Mungkin kalau pendidikan kita udah dapat, udah sejalan dengan yang diinginkan Kartini di masa itu. Dan sekarang lebih ke apa ya? em, Cara memperjuangkan haknya ini memang agak sulit karena ya kita tahu sendiri wanita ini masih dianggap lemah sama beberapa manusia yang lebih suka meninggikan martabatnya. Ya mungkin tahu sendiri lah ya. Nah, cuman eh, beberapa orang mungkin masih ada yang menganggap feminisme ini sebagai apa ya, bentuk pemberontakan dari wanita ya, dari perempuan. Pemberontakannya itu bukan ke arah mana, tapi lebih ke pemberontakan ke laki-laki. Jadi ada beberapa orang yang merasa ih apa sih feminisme ini, maunya kesetaraan hak tapi mereka sendiri maunya males-malesan gitu, dianggapnya gitu, padahal enggak. Kalau kalau dari kita sendiri sebagai perempuan pengennya kita tuh apa ya, merasakan hal yang sama kayak kerja merasa misalkan. dihormati juga? Iya, dihormati. Kayak misalnya ada beberapa perempuan yang pengennya ikut kerja waktu sesudah menikah, tapi beberapa laki-laki merasa ih apa sih kok ikut kerja, kamu di rumah aja ngurus ngurus dapur, ngurus anak. Padahal kan gimana ya, kita sebagai perempuan juga kepengen gitu kalau ngebantu suaminya gitu kan, buat meningkatkan perekonomiannya. Ya mungkin memang sih kalau kalau kayak gitu hak hak anak yang mendapat kasih sayang ibunya mungkin agak kurang ya, tapi mau bagaimana lagi gitu, kita juga nggak mau berkutat dari satu ruangan aja gitu, karena kan pasti bosan gitu di Iya, rumah benar. terus. Kalau untuk melayani suami pasti udah pasti dong, itu kewajiban dari istri juga. Tapi ya kalau feminisme dari Afifah sendiri memang pengennya kita tuh juga dapat perlakuan yang sama di mata laki-laki gitu. Jadi dari kalau misalnya modern itu masih ada ya, maksudnya. Tapi memang ada beberapa orang yang ini ya salah berpandangan mengenai Iya, feminisme, maksudnya itu. terlalu apa ya, terlalu dilebihkan dan hasilnya malah kan kayak gitu, di luar apa, di luar perjuangan, di luar konteks dan perjuangan Kartini gitu. Dan juga tadi ngomong masalah menghormati ya, nah makanya Kartini itu jarang mau dipanggil Raden Ajeng. Iya. Iya, makanya di bukunya siapa namanya, Pramugara satu tuh, panggil aku Kartini saja gitu kan. Ada bahasanya panggil aku Kartini saja karena memang dia itu eh, di Belanda itu apa, jarang ada panggilan itu, dan dia tuh pengen lebih apa ya, berteman lah maksudnya. Dan apa ya, maksudnya bukan dia selalu pengen menekankan tentang kebangsawanan dia di Jawa gitu, karena ya bangsawan Jawa sendiri juga kayak gitu bentukannya. Kalau misalnya dia menekankan itu, Jadi sebenarnya vaksin ini pengen berteman sama siapa aja tanpa memandang iya dari dia eh, pangkat ya. iya itu Iya. makanya. Dan apa namanya, sekali juga kan menerima itu kan, akhirnya kan mereka amal saling bersurat gitu. Ya, balik lagi tadi yang soal pingitan, sebenarnya aku pengen bukan bahas, pengen cerita sedikit soalnya di beberapa daerah di Jawa itu ada yang masih menerapkan pingitan itu sendiri. Jadi sebelum menikah selama 1 minggu itu wanitanya dikurung di dalam kamar, dan itu nggak dibolehin buat ketemu cowok manapun, mau itu calon suaminya sendiri sekalipun. Jadi emang gimana ya, 1 minggu di kamar tuh emang gak gerak. Iya, nah itu dia makanya kan. Maksudnya oke lah kalau misalnya di apa ya,
dalam rumah dan masih bisa melakukan aktivitas apa kayak belajar dan lain-lain, oke lah. Tapi ini kalau misalnya bener-bener satu kamar dan maksudnya di dalam kamar dan nggak boleh untuk ngapa-ngapain, itu sangat-sangat apa ya, menyebalkan banget lah. Apalagi yang ada di filmnya Kartini juga kan, ada tuh yang dimana dia dikurung di satu kamar terus sampai dipaku gitu kan si jendelanya pakai papan gitu. Itu bener-bener berarti sekeras itu gitu. Maksudnya feodalisme Jawa waktu itu kan, yang dimana kayak perempuan tuh di sekali banget lah gitu. Kasihan. Jujur saya juga nggak tahu ya apa maksud dari wanita itu sendiri, kenapa harus dikurung di kamar tuh masih belum ada kejelasan sampai sekarang sih. Apa gitu? Iya, kurang tahu juga. Makanya Belanda waktu itu takut banget kan sama Kartini itu. Makanya apa? Sebenarnya kayaknya ya, ini kayaknya asumsi sih sebenarnya. Kayaknya bupati dinikahin sama Kartini itu emang siasat dari ini juga sih, siasat dari Belanda juga, karena kan Belanda takut kan kalau misalnya Kartini ke Belanda itu kan malah nyebarin jelek-jeleknya kolonial, ntar dimasukin ke Belanda terus malah nyebar di sana, ntar yang kolonialnya jelek juga gitu kan. Nah, makanya itu takut kan, terus ya udah bupatinya kayaknya sih gitu sih. Tapi ya sebenarnya udah telat juga sih, kan dari Stella juga udah menerima beberapa surat dari Kartini kan. Nah itu kayaknya si surat itu tuh udah nyebar juga sih di kalangan Belanda, orang Belanda dulu kan, apalagi anak-anak kan, apalagi saya orang pos tuh. Kalau keluar konteks boleh nggak? Lebih ke apa ya? Sebenarnya ada beberapa orang yang nggak suka sih sama Kartini. Aneh ya. Eh, Sebenarnya cuma orang-orang random aja sih. Oh. Kayak Itu di modern kan. iya di zaman sekarang banyak yang nggak suka karena Kartini karena lebih ditonjolkan daripada wanita yang lain. Kayak yang kita tahu feminisme kan memang luas ya. Tapi di Indonesia sendiri dianggapnya kalau tokoh pencetusnya itu Kartini, padahal ya enggak juga. Karena di tanah Sunda sendiri juga ada seperti Dewi Sartika. Iya. Ya, lalu di luar Pulau Jawa juga ada Ibu Cut Nyadin yang menjadi salah satu pelopor perjuangan kemerdekaan di kala itu juga, meskipun beliau ini perempuan. Ya mungkin wajar sih jika mereka tuh ngerasa Kartini itu kenapa ditonjolin banget, karena ya itu tadi yang di masa Orde Baru sampai ada tanggal khususnya sendiri. Ya mungkin gimana ya? Nah itu makanya kan Belanda takut tuh gara-gara Kartini itu dia nggak melawan dengan pedang dan belati, tapi dengan kata-katanya yang memang halus sehalus sutra, tapi masalahnya tuh itu tusuk banget gitu. Nah, makanya masuk ke pos Belandanya itu bener-bener sampai Stella tuh harus menyunting lagi kata-kata Kartini karena bener-bener menusuk banget gitu. Memang nggak pakai kata-kata kasar dan nggak pakai pedang perlawanannya, tapi memang sakit itu gitu maksudnya. Nah, bener-bener ngungkapin di Jawa tuh kayak gimana sih jeleknya gitu. Perempuan tuh diperlakuin gitu. Tidak berdarah tapi menyakitkan. Iya, ya kayak gitu. Ya, mungkin mau dicukupkan. Baik, mungkin cukup sekian dari kami pembahasan mengenai dari Kartini hingga kini evolusi feminisme di bumi Mataram. Saya Afifah Aura Felisa dengan Handika Anggit Pramudia pamit undur diri. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.